Selamat datang di channel pembelajaran matematika. Kali ini saya akan mengajari limit dalam akar. Sebelumnya kita sudah belajar limit, baik limit tentu dan tak tentu. Tentu yang perlu kita ingat bahwa dalam limit kita harus cek atau aniaya kalau dia apakah limit tersebut 0 per 0 atau tidak. Baik, bagaimana limit dalam akar? Nah, sebelum kita masuk pembahasan limit, ini lumayan rumit ya pembahasannya, tetapi nanti di dalam limit akar ada trik cepat. Ya, baik. Konsep yang pertama adalah ada 3 yang perlu kita ingat dalam limit dalam akar. Yang pertama tabel kuadrat. Ya, tabel kuadrat itu ada akar 1 tetap 1, akar 4 itu 2, akar 9 itu 3, akar 16 itu 4, akar 25 5, akar 3 6 6, akar 4 9 7, akar 64 8, akar 81 9, dan akar 100 sama dengan 10. Baik, kemudian konsep yang ketiga adalah akar A dikali akar A. Nah, itu adalah nilainya A. Akar 3 dikali akar 3, langsung saja akar 3. Atau mengapa 3? Misalnya di sini akar 9 dikali akar 9. Berarti kalau kita kalikan 9 dikali 9 itu 81. Akar 81 tetap saja 9. Jadi langsung saja kita keluarkan akarnya. Kemudian di sini ada akar dalam merasionalkan bentuk akar. Nah, ini A per B plus minus. Artinya ini bisa tambah bisa kurang akar C. Oke, kita coba misalnya di sini 3, 6 plus akar 3. Nah, ketika kita kali sekawan, kita kali sekawan, ini yang positif jadi negatif. Maka di sini 6 min, yang tadinya positif jadi min akar 3. Nah, pernya juga sama, 6 dikurang akar 3. Oke. Kemudian kita kali ya, berarti ini kita kali 3 dikali 6 dikurang akar 3 per. Nah, di sini kalau untuk ini ini pembilang. Nah, kita belajar lagi kelas 10 ya, ini penyebut. Nah, kalau untuk penyebut itu ada cara menghitungnya adalah depan kali depan, belakang kali belakang, belakang dikali belakang. Kemudian tandanya selalu kurang ya, tandanya selalu kurang. Berarti di sini depannya mana? Ini depan, ini depan, ini belakang, ini belakang. Kita lambangkan ya. Berarti depan kali depan, berarti 6 kali 6 36. Gitu ya. Akar 3 dikali akar 3. Nah, tandanya selalu kurang pernya. Akar 3 dikali akar 3 dibanding mana tadi? 3. Maka tinggal kita hasilkan 36 dikurang 3, berarti kan 33. Maka di sini 3 akar dalam kurung akar 3 per 33. Ini kita bisa bagi ya, bagi 3, 1 nih bagi 11. Maka jawabannya adalah 6 dikurang akar 3 per 11. Coba lagi ya, biar lebih paham. Misalnya di sini 4 per, misalnya 2 dikurang akar 3. Nah, ketika kita kali sekawan, maka tanda negatif berubah menjadi positif. Maka ini berubah menjadi positif. Di sini berarti 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Kemudian tinggal kita kalikan. Ya, ada baiknya kita kalikan yang penyebutnya dulu biar lebih gampang ya. Oke, berarti 2 kali 2, depan kali depan, berarti 4. Tanda penyebut selalu kurang. Pintar. Akar 3 dikali akar 3 tetap 3. Nah, ini tinggal kita kali 4 dikali 2 plus akar 3. Kemudian kita sederhanakan. 4
2 ditambah plus tambah akar 3 per 4 dikurang 3, 1. 4 bagi 1, ya 4 ya, maka jawabannya 4 dalam kurung 2 plus akar 3. Ini kita mengulas lagi pelajaran kelas 10. Nah, inilah konsep dalam bentuk limit yang ada akarnya. Nanti dipelajari lagi, semoga nanti masuk ke soal lebih gampang. Oke, baik, kita masuk ke contoh limit dalam bentuk akar. Sebelum kita masuk ke contoh 1 dan 2, ada baiknya kita perhatikan langkah-langkah. Yang pertama, cek nilai limit. Ya, kita coba cek yang pertama nilai limitnya, berarti X-nya kita ganti 25, berarti limit X mendekati 25, berarti X-nya 25 dikurang 25 per akar 25, kita ganti X-nya jadi 25 dikurang 5. Maka 25 dikurang 25, 0. Akar 25 itu 5. Paham? 5 dikurang 5, 0. Sampai sini paham? Kemudian kalau dia 0 per 0, maka kita kali sekawan. Kita lanjut, ini langkah yang pertama. Sampai sini paham? Langkah yang kedua, karena dia 0 per 0, maka kita kali sekawan. Limit X mendekati 25. Kita tulis lagi ulang soalnya. X dikurang 25 per akar X min 5. Kita kali sekawan. Ketika kita kali sekawan, maka yang negatif pindah menjadi positif. Maka di sini akar X menjadi plus, nah gitu ya, 5. Kemudian pernya sama. Kemudian tandanya tetap sama. Kalau di atas plus, maka di bawah juga plus. Oke, maka tinggal di sini akar X plus 5. Sampai sini paham? Kalau di sini misalnya plus, maka di sini min, ya. Kemudian selesaikan penyebut terlebih dahulu. Kemudian limit X mendekati 25. Kita bikin penyebut dulu ya. Kita ingat tadi ini penyebut, ini pembilang. Oke, kalau penyebut tandanya selalu kurang. Tulis, sudah sampai sini tulis kurang. Kemudian kita kalikan depan kali depan, ini depan, ini belakang. Ini depan, ini belakang. Depan kali depan, akar X kali akar X, berarti tinggal X. Maksudnya gini, akar X dikali akar X, langsung lepas akar jadi X. Kemudian 5 dikali 5, 25. Kemudian kita tulis soalnya lagi di atas. X min 25, bikin dalam kurung aja biar lebih tahu ya. Di sini akar X plus 5. Di sini juga boleh. Ada yang sama nggak penyebut dan pembilang? Ya, pembilang dan penyebut ada, coret, kita coret. Maka tinggal sisa akar X tambah 5. Maka di sini 5, limit X mendekati 25, maka di sini akar X plus 5. Sampai sini paham? Kemudian kita ganti X-nya jadi 25. Maka jawabannya adalah 25, akar 25 ditambah 5. Akar 25 itu 5, 5 tambah 5 sama dengan 10. Sampai sini paham? Oke, sekarang kita coba cara cepat. Di sini kita coba cara cepatnya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, turunkan. Turunkan, masih ingat pelajaran turunan. Kemudian akar abaikan. Diabaikan. Oke, kemudian kita tinggal tulis soalnya lagi. Limit X mendekati 25, X min 25 per akar X min 5. Kita turunkan satu per satu. Akar
turunan dari X 1. Masih ingat ya, turunan dari X 1. Turunan dari 25 tidak ada. Kemudian turunan dari X tetap 1. Ingat tadi kita abaikan kita abaikan akar, berarti turunan dari X itu 1. Kemudian di sini kan ada akar X plus kurang 5, maka langsung dikali sekawan ke atas. Berarti akar X plus 5. Gitu. Kalau akarnya di bawah, maka dikali ke atas. Itu triknya ya, tapi akarnya. Kalau misalnya akarnya di atas, dikali ke bawah. Maka tinggal kita jumlahkan. Kita hasilkan akar X berapa? Ini 1 ya. 1 dibagi 1 dulu nih. 1 coret. Paham? Akar X berarti 25. 25 ditambah akar 25 ditambah 5 sama dengan akar 255, berarti di sini 5 tambah 5 10. Atau kalau di sini misalnya ada akar apapun, akar ada depannya 5, berarti jawabannya tetap 5. Benar ya, akar 25 itu 5. Kalau di sini misalnya akar 3x tambah 5, misalnya di sini 5, maka di sini jawabannya juga 5. Oke, kita coba lagi. Oke, maka jawabannya 10 sama tidak menguras waktu yang panjang, ya tergantung teman-teman lebih gampangnya yang mana. Kemudian ini kita coba kerjakan soal nomor 2. Seperti biasa kita cek lim X mendekati 25, akar X min 5. Nah sekarang gantian, akar X nya di pembilang penyebutnya tidak ada, maka kita ganti X nya 25. 25 akar 25 5 per 25 dikurang 25. Jawabannya akar 25 itu 5. Maka 5 dikurang 5, 0 per 0. Sampai sini paham? Kemudian kita kali sekawan, berarti di sini limit X mendekati 25, berarti akar X min 5 per X min 25. Kali sekawan. Pak, bagaimana kalau akarnya ada penyebut di pembilang? Maka tetap dikali seperti biasa. Kalau di sini negatif, maka positif. Akar X plus 5 per akar X plus 5. Sampai sini paham? Baik. Kemudian kalau seandainya ada akarnya di pembilang, itu mengerjakan seperti penyebut tadi. Depan kali depan ini depan, belakang. Depan, belakang. Depan kali depan. Berarti kita kerjakan yang di atas gantian. Kalau tadi kan kita kerjakan yang penyebut, sekarang kita kerjakan yang pembilang. Tandanya selalu kurang. Akar X kali akar X, tinggal X. 5 kali 5, 25. Kemudian kita tulis ulang lagi. X min 25. Di sini akar X plus 5. Tutup kurung ya. Kemudian bisa dicoret, coret. Habis. Sampai sini paham? Maka tinggal limit X mendekati 25. Karena di sini sudah habis, ingat di sini ada nilai 1 sebenarnya. 1 per. Tinggal apa yang belum dicoret? Akar X plus 5. Jawabannya 1 per. Akar X itu berapa? Akar nilai X itu berapa? 25. 25 tambah 5, berarti 1 per akar 25 itu 5 ditambah 5 sama dengan 1 per 10. Kita coba cara cepat nih ya. Oke, langsung saja limit X mendekati 25 akar X min 5 per X min 25. Ingat, kita abaikan, kita turunkan tapi mengabaikan akar. Turunan dari X 1, turunan dari min 5 0, tak perlu ditulis. Turunan dari X 1, turunan dari min 25 0. Karena akarnya ada di atas, kita kali. Jadi tetap tulis akar X tapi tandanya berubah menjadi positif 5. Gitu. Kemudian tutup kurung. Kalau di sini 5, maka juga tetap di sini 5. Lagi ya. Kalau di sini misalnya 6, ada akar tetap hasilnya 6. Maka tulis 1 per di sini akar X
Selagi kalau di sini 5, maka 5 berarti 5 ditambah 5 sama dengan 1/10. Sama ya. Atau 1 per akar X tambah 5, berarti X-nya ganti 25, boleh. Berarti akar 25 tetap 5. Plus 5 sama dengan 10. Oke, nanti di soal nomor 3 kita coba soal yang rumit, mudah-mudahan bisa mengerti dari contoh soal 1 dan 2. Kita lanjut contoh nomor 3, limit dalam bentuk akar. Di sini soal nomor 3, limit X mendekati 3, 4 dikurang X kuadrat per 3 dikurang akar X kuadrat plus 5. Tentunya kita cek dulu, kita masukin nilai X-nya menjadi 3 ya, berarti di sini 4 dikurang di sini di sini 2 ya. Maaf, di sini 2. Berarti di sini 2 pangkat 2 per 3 dikurang akar 2 pangkat 2 ditambah 5. 2 pangkat 2 itu 4, 4 dikurang 4 per 3 dikurang akar 2 pangkat 2 itu 4 tambah 5 9, akar 9 itu 3. Maka 4 kurang 4 0 per 0. Sekali lagi 4 dikurang X-nya 2 pangkat 2, ini X. Kemudian 3 dikurang X-nya 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 plus 5. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 4, 4 ditambah 5 9, akar 9 itu 3, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian kalau dia 0 per 0 kita kali sekawan. Limit X mendekati 2, 4 dikurang X kuadrat per kemudian 3 dikurang akar X kuadrat plus 5. Ingat kita kali sekawan. Di sini ketika dia negatif maka positif, maka 3 plus akar X kuadrat plus 5 per 3 ditambah akar X kuadrat plus 5. Kalau di sini negatif jadi positif. Kalau di pembilangnya positif maka ke bawah juga sama ya. Kemudian akarnya dibawa lagi dan lagi. Maka di sini kita ingat ini depan, ini belakang, ini depan, ini belakang ya. Belakang. Kemudian kita kerjakan yang penyebutnya dulu. Limit X mendekati 2. Nah, di sini 4 dikurang X kuadrat. Kita kali ya. Kali dulu nih di atasnya pembilangnya 3 ditambah akar X kuadrat plus 5 per depan kali depan, tapi tandanya selalu kurang. Selagi tandanya selalu kurang. 3 kali 3 9 gitu ya. Kita lepas akarnya, akar X kuadrat tambah 5 dikali akar X kuadrat tambah 5. Berarti di sini X kuadrat plus 5. Jadi akarnya lepas. Sampai sini paham? Gini misalnya akar X min 1 dikali akar X min 1. Nah ini kalau dikali akar kali akar, akarnya lepas saja, maka jawabannya adalah X min 1 saja ya. Kemudian kita jumlahkan 9 tambah 9 dikurang 5. Ini boleh saya jabarin lagi ya biar lebih. Limit X mendekati 2. Ini kita diamin dulu yang pembilang X kuadrat dikali 3 plus akar X kuadrat plus 5 per min kali positif, berarti di sini min X kuadrat, min kali positif min 5 gitu ya. 9 dikurang 5 4, maka limit X mendekati 2, tulis lagi ya, 4 dikurang X kuadrat dikali 3 ditambah akar X kuadrat plus 5 per
9 kurang 5, 4. Kenapa di sini ada langsung kurang ya? Di sini min, berarti 9 kurang 5 dikurang X kuadrat. Nah, di sini ada yang sama? Ada ya. 4 dikurang X kuadrat, di sini juga sama. Coret, coret. Nah, itu tujuannya dalam bentuk akar. Kemudian tinggal sisa limit. Maka di sini limit X mendekati 2, 3 ditambah akar X kuadrat plus 5. Maka jawabannya 3, kita ganti X aja jadi 2. Plus, berarti di sini 2 pangkat 2 ditambah 5. Maka 3 ditambah akar 4 ditambah 5. 2 pangkat 2 atau 4, 4 tambah 5, 9, akar 9 itu adalah 3. Maka jawabannya 3 tambah 3, hasilnya 6. Lumayan rumit ya, ini contoh 3. Nah, kita coba pakai cara cepat. Nah, pemahamannya tadi bagaimana? Cara cepat ya, biar kita menggunakan trik akar. Abaikan, ingat ya, abaikan akar. Kemudian turunkan ya, kita ingat pelajaran turunan ya. Oke, kemudian kita langsung limit X mendekati 2. Kita tulis lagi soalnya ya, 4 dikurang X kuadrat. Di sini 3 min X kuadrat plus 5. Oke, turunan dari 4, 0. Turunan dari 2 X kuadrat ini kan 2 dikali 1 berarti min 2X gitu ya. Turunan dari 2X kuadrat itu 2 kali 1, 2, X yang berkurang 1 per turunan dari 3, 0 gitu ya. Kemudian turunan dari X kuadrat berarti min 2X. Kemudian saya lanjut di sini ya, berarti di nah, kemudian kita tulis lagi cos 0 dikurang 2X per, saya pindahin ya, 0 dikurang 2X. Kemudian bagaimana triknya kalau ini di bawahnya per, maka pindah ke atas dikali. Nah, ini pindah menjadi plus 3 ditambah, saya panjang lagi, akar X kuadrat plus 5. Nah, baru kita masukin di sini 3, maka di sini juga 3. Ya, ini habis ya. 0, nggak usah lagi. Ini juga min 2X bagi min 2X, habis. Ya. Min 2X bagi min 2X juga habis. Kemudian tinggal sisa X kuadrat plus 5 ditambah 3. Maka jawabannya adalah 3, X-nya 2, berarti X pangkat 2. 3 ditambah akar 2 pangkat 2 ditambah 5. Maka jawabannya 3 plus 4 tambah 5, 9, akar 9, 3, berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Oke. Untuk aplikasi mungkin boleh menggunakan dalam bentuk cara lama atau mungkin cara cepat. Oke, kita lanjut lagi, limit tak hingga. Oke, masih semangat. Kemudian kita akan belajar tentang limit tak hingga. Limit tak hingga itu lambangnya bisa begini ya. Nah, atau mungkin bisa dalam bentuk begini. Nah, ini disebut dengan limit tak hingga. Nah, kebanyakan limit dalam bentuk pecahan fx per gx. Artinya ini fx pembilang, gx itu penyebut ya. Ini pembilang. Oke, dan ini disebut penyebut. Oke, sampai sini paham? Oke, kita belajar konsep dulu dalam limit tak hingga. Yang pertama, konsepnya ini kuadrat. X plus 1 kuadrat. Kalau kita masih ingat pelajaran kelas 11 ini, kita pangkatin X kali X berarti X kuadrat. Kemudian 2 kali X, 2. Jadi 2-nya kita bikin angka 2 kali X, 2X dikali 1 plus 2X. 1 kuadrat berarti 1 dikali 1 plus 1. Kita coba lagi, misalnya 3X min
pangkat 2. Ini kan ada 1 ditulis dipangkatin tetap 1. 3 pangkat 2 berapa? 9. Tetap tulis X kuadrat. Kemudian 2 kali 3 ini jadi bikin angka 2 kali 3X, 6X. Dikali min 1, min 6X. Min 1 dikali min 1, positif 1. Kenapa positif? Apapun angka, jika min dipangkatin bilangan genap, maka hasilnya selalu positif. Misalnya min 3 pangkat 2. Kan pangkatnya negatif, pasti hasilnya 9. Min 3 dikali min 3, negatif dikali negatif, positif. 3 dikali 3, 9. Terbukti ya, jadi 9. Kemudian ini perkalian aljabar. Kita kalikan seperti biasa. 2 kali 2, 4. X kali X. Ingat ya, X kali X, X kuadrat. Gitu ya. Kemudian 2X dikali min 5, min 10X. Kemudian 3 dikali 2X, positif. Kenapa positif? Positif 2 dikali positif 2X, berarti positif 6X. 3 dikali min 5, min 15. Nah, sampai sini boleh kita uraikan lagi ya. Berarti di sini 4X kuadrat, min 10 tambah 6, berarti min 4X, min 15. Oke, kita coba lagi latihan. X kali, ini kan ada 1 nih sebenarnya. 1 dikali 3, tulis dulu 3. Oke, X kali X, X kuadrat. Kemudian kita kali lagi. X dikali min 4, min 4X. Kemudian kita kali ke atas. 1 kali 3X plus 3X. 1 dikali min 4, min 4. Kita sederhanakan. 3X kuadrat min 4 ditambah 3. Punya utang 4, bayar 3, masih punya utang 1 ya, min X, min 4. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke limit tak hingga. Oke, di sini ada 3 aturan yang perlu kita ingat. Kalau dijabarkan itu lumayan membutuhkan waktu. Nah, di sini kita mempunyai pemahaman yang cepat biar mengerjakan soal limit tak hingga itu dapat lebih cepat dan tidak membuang waktu yang lama. Yang pertama, aturannya adalah jika pangkat tertingginya di atas, artinya kalau di pembilangnya itu ada pangkat tertinggi, pembilang atau fx, ini namanya bisa fx ya, ini ya, fx, ini bisa dikatakan pembilang, bisa dikatakan atas, maka hasilnya tak hingga. Kita perhatikan dulu, cek, pangkat tertinggi siapa aja? 3, 2. Siapa yang paling tertinggi ada di atas? Berarti dia menggunakan aturan paling nomor 1, maka jawabannya langsung tak hingga. Tanpa repot kita harus menjabarkan lebih banyak. Kita coba contoh nomor bagian B. 2, siapa pangkat tertinggi? 2. Ada lagi nggak pangkat tertinggi? Tidak ada, maka langsung jawabannya tak hingga. Selesai. Oke, bisa dimengerti? Kalau ada pangkat tertinggi di atas, maka langsung jawabannya tak hingga. Kemudian, jika pangkat tertingginya di bawah, di pembilang, di penyebut atau GX, maka hasilnya 0. Sekali lagi, jika ada pangkat tertingginya di bawah penyebut, maka hasilnya 0. Kita cek, siapakah pangkat tertinggi, apakah ada di pembilang atau di penyebut? Ternyata ada di penyebut, maka jawabannya 0. Oke, kemudian jika pangkatnya ada di bawah bagaimana? Maka hasilnya tetap 0. Ini pangkat 2, ini pangkat 3. Ya udah, maka jawabannya adalah 0. Sampai sini paham? Oke, kemudian jika pangkat atas dan bawah sama, nah di sini kalau dia pangkatnya sama, baik pembilang pangkatnya sama dan penyebutnya pangkatnya sama, maka jawabannya kita ambil di depan koefisien. Koefisien itu adalah yang ada variabel dan ada pangkatnya. Berarti kita lihat 6x pangkat 3 plus 2x per 3x pangkat 3 plus 4x pangkat 2. Pangkatnya sama, atas bawah sama, maka kita tinggal ngambil 6. Kita ambil angka 6 dan 3, maka jawabannya adalah 6 di per 3.
Langsung kita bagi 6 bagi 3, 2. Oke, kita lanjut lagi contoh bagian B. Lim X pangkat 2 plus X min 1 misalnya per X pangkat 2 plus 1. Pangkatnya sama 2, 2. Maka jawabannya adalah 1 di sini ada 1, di sini juga ada 1 per 1 sama dengan 1. Misalnya saya kasih contoh. Limit X mendekati tak hingga misalnya X kuadrat plus 6X min X pangkat 4 per 3X pangkat 3 min 4X pangkat 4. Kita lihat siapakah pangkat tertinggi, ada di atas penyebut dan ada di pembilang, berarti penyebutnya ada. Maka jawabannya adalah min 1 per, di sini min 4. Negatif lagi negatif, positif 1, maka jawabannya adalah 1 per 4. Simple bukan? Oke, kita lanjut lagi limit tak hingga dalam bentuk akar. Nah, ini materi limit tak hingga yang terakhir di kelas 12 tentang limit. Yang pertama kita ingat limit tentu, tak tentu, limit akar, kemudian limit tak hingga, dan limit tak hingga dalam bentuk akar. Nah, sebenarnya kalau dijabarkan lumayan panjang dan membutuhkan waktu yang luar biasa, dan di sini kita punya pemahaman dan beberapa juga channel YouTube menggunakan cara ini. Jadi kita mengambil cara tengah saja biar kalian pada saat nanti ujian apapun ketemu soal yang bentuknya begini lebih gampang dan menghemat waktu. Baik, kita lanjut. Limit tak hingga dalam bentuk akar. Rumusnya adalah akar AX kuadrat plus BX plus C dikurang akar PX kuadrat plus QX plus R. Kemudian cara menentukan akarnya adalah B dikurang Q. Jadi B dikurang Q per 2 dikali akar si P. Sekali lagi, B dikurang Q per 2 dikali akar P. Oke, yang pertama kita tentukan dulu nilai A, B, C. Yang ditentukan adalah di sini B, Q, 2, P. Kita tulis dulu ini A-nya di sini aja. Oke, A-nya itu 4, benar ya? B-nya itu 3. C-nya itu 2. Kemudian sebelahnya P-nya itu 4. Q-nya itu min 5. Dan R-nya itu 1. Sampai sini paham? A-nya ditentukan dan seterusnya. Kemudian kita masukkan rumus B dikurang Q per 2 dikali akar P. B-nya berapa? 3. Tandanya kurang ya. Q-nya berapa? Min 5 dalam kurung min 5 per tetap 2 sudah rumus. P-nya berapa? P-nya adalah 4. Kita tinggal hasilkan. Min ketemu min plus berarti 3 ditambah 5 per akar 4 itu 2. Di 2 dikali 2 sama dengan 8 per 4. Maka jawabannya adalah 2. Sampai sini Pak? Oke, kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Ini soalnya kita harus sederhanakan dulu untuk memenuhi bentuk dari limit tak hingga dalam bentuk akar. Berarti ini kita kali sekawan teman-teman. Ini kita kali seperti biasa ya. Ada di konsep sebelumnya. Berarti 2 kali 2 itu 4x kuadrat ya. 2 kali 2 4, x kali x, x kuadrat. 2x kali positif 1 berarti positif 2x. Min kali 2x, min 10x. Min kali 5, min 5. Oke, kemudian kita sederhanakan dulu yang variabel yang sama. Berarti di sini 4x kuadrat, 2 dikurang 10 min
8x min 5. Oke, sudah memenuhi. Kita tulis limit x mendekati a hingga, kemudian kita bikin dalam akar. Berarti 4x kuadrat min 8x min 5. Sampai sini paham? Ya, ini kita pecah seperti biasa biar memenuhi rumusnya. Kemudian kita pecah lagi ini. Nah, ini kita bikin dalam bentuk akar. Ini kita bikin kuadrat. Ya, ini sudah ketentuannya kita bikin kuadrat. Ini masih ingat dari konsep 2 pangkat 2 berapa? 4x kuadrat. 2 pangkat 2 4 x kali x kuadrat. 2 kali 2x min 4x. Min 4x dikali min 5 min 20x. Lagi 2 kali 2 4x. 4x. 4x kali min 5 min 20x. Min 5 dipangkatin 2. Berarti min 5 dikali 5 positif 25. Maka kita bikin kurang tetap kurang, maka bikin dalam bentuk akar. Di 4x kuadrat min 20x plus 25. Masih semangat? Oke, kemudian kita tentukan A-nya. A-nya itu 4, B-nya itu min 8, C-nya itu min 5. Kemudian P-nya itu 4, C-nya itu min 20, dan R-nya itu 25. Kita ikutin rumus saja. Saya pindahkan. Oke, maka rumusnya adalah B dikurang Q per 2 akar P. B-nya berapa? Min 8. Oke, kemudian Q-nya itu berapa? Sorry, ini Q, maaf. Ini Q-nya adalah min 20. Min 20 per 2 akar dari P-nya berapa? 4. Maka min 8 dikurang 20. Min 28 per akar 4 itu 2. 2 kali 2 itu 4, berarti min 28 dibagi 4. Ya, 7 kali 4 itu 28, maka jawabannya adalah min 7. Oke. Kalau ketemu soal begini, kita tinggal pecah. Yang kalau dia tidak akar, kita bikin pangkat dulu, kita pecah. Kita pangkatin dulu, baru kita bikin dalam bentuk akar. Oke, nomor 3. Ini juga sama. Ini kita bikin pangkat. Ya, seperti biasa. Berarti 3 pangkat 2 itu 9x kuadrat. 2 kali 3, 6x. 6x kali 2 positif. Sorry. 2 kali 3, 6x kali 2 positif 12x. 2 pangkat 2 positif 4. Kita bikin akar. Apakah sudah memenuhi? Sama ya. Maka di sini tinggal 9x kuadrat min 5x plus 1. Maka kita tentukan A-nya 9, B-nya 12, C-nya 4, P sama dengan 9, Q sama dengan min 5, dan R sama dengan 1. Sampai sini paham? Rumusnya tadi bareng-bareng B dikurang Q per 2 akar P. B-nya berapa? 12. Dikurang Q-nya berapa? Min 5 per 2 akar P berapa? Di 9. Maka min ketemu min positif 12 ditambah 5 per 2 akar 9 itu 3. Maka jawabannya 17 per 6. Inilah jawabannya. Oke, jadi di sini kalau ketemu begini, kita pangkatin dulu. Sudah dipangkatin, baru nanti dibikin akar saja. Nah, kalau sudah memenuhi, maka langsung kita tentukan rumusnya apa tadi? B dikurang Q per 2 dikali akar P. Sip.